Saya terlahir dari notabene keluarga Islam, dan keluarga saya masih Islam sampai hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa bukan agama yang menyelamatkan hidup kita, termasuk keluarga saya, tapi karena Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Keren kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang gadis yang masih muda usianya, atau umurnya itu sekitar 23 tahun, dan dia berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan mari kita akan mendengarkan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kita saksikan videonya yang berikut ini. Oke, perkenalkan, nama saya Hana Indah Karisma, umur 23 tahun. Saya terlahir dari notabene keluarga Islam, dan keluarga saya masih Islam sampai hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa bukan agama yang menyelamatkan hidup kita, termasuk keluarga saya, tapi karena Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya. Ya, singkat cerita aja, sekitar 7 tahun lalu keluarga saya mengalami ekonomi yang sangat rendah di situ, dan di mana pada waktu itu saya harus masuk ke jenjang SMA. Dan keluarga saya memutuskan untuk memasukkan saya di sekolahan yang bernotabene Kristen, yaitu namanya SMA Kristen Dian Sakti. Itu dia masuk ke kamar, kemudian hari itu saya benar-benar ingat, dia ambil Alkitab itu, kemudian dia sobek-sobek, kemudian dia injak-injak di situ. Terus papa saya lari ke dapur, dibakar Alkitab itu. Kemudian dia balik lagi dan berkata seperti ini, kamu tahu apa yang dinamakan iman itu? Iman itu ya itu yang kamu percaya gitu.
dalam hati saya loh, iya benar. Benar, iman itu apa yang kita percaya gitu. Tapi hari itu dia sangat marah, dia kecewa, dia sakit hati sama saya. Kemudian dia tampar saya sampai telinga saya di sebelah kiri ini natap ke kaki meja di situ. Terus dia bilang gini, Inge gitu, sakit di telinga kamu bisa disembuhkan, tapi sakit hatinya papa nggak bisa disembuhkan, ya bilang gitu. Ya katakan semua perkataan yang menyakitkan hati saya, air susu dibalas air tuba, kemudian telur busuk, kemudian mulai hari ini dia kata begitu, kamu bukan lagi jadi bagian dari keluarga ini. Nama kamu akan saya hapus di dalam daftar kartu keluarga, dia bilang gitu. Kemudian sambil menangis, semuanya menangis, mama saya nangis, bapak saya nangis, kemudian dan dengan berat hati ketika saya mau keluar dari rumah itu, saya cuma berkata begini kepada mama saya, Ma gitu, ingat, ketika suatu saat saya sukses, orang yang paling pertama saya ingat adalah mama. Saya bilang gitu, dan dia nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja dan nangis. Dan saya pergi dari rumah itu. Ada banyak hal juga yang membuat saya jatuh bangun ketika saya mengikut Tuhan. Dan saya tahu gitu, ketika saya keluar dari rumah itu, perjalanan mengalami Tuhan itu sebenarnya masih dimulai gitu. Ada banyak yang saya alami di luar sana dengan proses yang Tuhan buat dalam hidup saya. Kemudian hubungan dengan orang lain, dengan pacar bahkan, semuanya gitu. Jadi Tuhan izinkan mulai membentuk hati saya melalui orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya, seperti itu. Sampai akhirnya saya diizinkan Tuhan untuk pergi di Bali ini. Kemudian saya tertanam di gereja lokal. Tahun 2015 saya memutuskan untuk baptis di situ. Kemudian saya gabung ke sebuah persekutuan, saya terus bangun di situ, dan puji Tuhan sampai hari ini saya mengenal siapa Yesus itu dalam hidup saya gitu. Dan hari-hari ini juga saya baru memikirkan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 32. Di mana Tuhan berkata, dan apabila aku ditinggikan di muka bumi, maka aku akan menarik orang-orang untuk datang kepadaku di situ. Nah, oleh sebab itu saya juga ada di sini karena firman itu juga gitu. Dan juga karena firman itu juga saya bersyukur, hati saya ditarik untuk datang kepada Dia gitu. Dan saya merasakan, saya menerima kasih yang mula-mula itu. Satu hal yang saya percaya di sepanjang perjalanan hidup saya sama Tuhan sampai hari ini, bahwa Tuhan beserta dengan saya dan pasti juga dengan kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih setiap kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Dia bahkan menenun kita dengan karya tangannya sendiri gitu. Jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, pada teman-teman semua, bahwa cari Tuhan itu dengan benar gitu. Jadi bahwa keselamatan itu benar adanya dan Tuhan itu benar-benar hidup gitu. He's alive gitu. He's alive, dan kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Oleh sebab itu kenapa saya katakan dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah satu-satunya jaminan kita untuk kita datang ke kota yang akan datang nanti, yaitu surgawi, yang adalah rumah kita sendiri bersama dengan Bapa di surga. So, untuk teman-teman semua juga yang mengalami pengalaman hidup sama dengan saya, jangan pernah pantang menyerah, tetap maju dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala-segalanya yang kita perlukan. Damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, semuanya ada pada Dia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah dia rasakan setelah dia mengikut Tuhan Yesus, bagaimana proses demi proses dia lalui,
bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah dia putuskan dalam hidupnya, apa yang sudah dia pilih itu sama sekali adalah hal yang benar. Dan dia percaya, dia menyadari bahwa yang menyelamatkan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Karena sebaik apapun dia, bagaimanapun taat dia dalam melakukan semua aturan agama itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa agama itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan. Dan firman Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita, melainkan itu adalah pemberian Allah bagi kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena itu. Karena Allah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Dan kita bersyukur kalau kita dikasihi oleh Allah dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya tidak ada yang binasa. Supaya setiap orang yang mengikut dia, yang percaya kepadanya, tidak ada yang binasa. Karena Allah tidak pernah menghendaki seseorang untuk binasa, atau tidak ada kehendak Allah untuk menghendaki manusia binasa, melainkan Allah menghendaki manusia itu mendapat keselamatan. Demikian videonya teman-teman, kiranya ini menguatkan iman kita semua untuk tetap mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.